Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas atau kita akan memulai perkuliahan terapi gen ya. Jadi ini adalah salah satu mata kuliah pilihan yang bisa kalian ambil ya. Pada sesi pertama ini kita akan mengenal apa itu terapi gen. Kita masuk dulu mulai visi dan misi dari Universitas Esa Unggul. Visinya adalah menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Misinya yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan. Yang kedua adalah menciptakan suasana akademik yang kondusif dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, kita akan masuk mengenai topik-topik yang akan kita pelajari, yaitu kita bagi menjadi topik sebelum ujian tengah semester dan topik setelah ujian tengah semester. Ya. Untuk sebelum UTS, kita akan membahas mengenai mengenal terapi gen ya hari ini. Kemudian kita akan membahas mengenai epigenom, imunoterapi, RNA interference atau RNAi, mekanisme gene delivery ya. Kemudian kita akan melengkapi pembahasan kita atau pembelajaran kita dengan studi kasus. Studi kasus di sini misalkan yang pertama kita akan bagaimana cara mendeteksi gen yang bermutasi dan pemilihan vektor yang digunakan dalam terapi gen. Kemudian setelah UTS kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan terapi gen ya, seperti keamanan hayati terapi gen, kemudian bioetika dalam terapi gen. Kemudian sama seperti topik sebelum UTS, kita juga akan melengkapi dengan studi kasus untuk bisa memahamkan kalian semua terhadap topik-topik yang sudah dipelajari. Di sini ada studi kasus mengenai keamanan hayati terapi gen, bioetika terapi gen, aplikasi terapi gen, maupun bagaimana cara kita mengedukasi pasien terapi gen. Setelah kalian mendapatkan informasi yang atau pembelajaran yang komprehensif, kalian bisa juga melakukan mapping konsep terapi gen. Jadi mempetakan konsep terapi gen. Referensi yang bisa digunakan, ini mohon maaf saya menggunakan referensi yang sudah agak lama ya, tahun 2001, tetapi kalian bisa menggunakan referensi terbaru ya, karena terapi gen ini adalah sesuatu yang terus berkembang sampai saat ini, karena sebagian besar terapi gen itu masih dalam proses penelitian atau riset ya. Kemudian penilaian yang bisa nanti yang kita pakai adalah penilaian seperti ini ya. Jadi ada evaluasi berupa UTS dan UAS. UTS sebesar 30%, UAS 40%, kuis yang secara online di e-learning ya, itu 5%, dan tugas sebesar 25%. Kemudian capaian pembelajaran yang ingin kalian dapat atau kalian bisa melakukan sesuatu setelah perkuliahan ini adalah yang pertama kalian memahami apa itu terapi gen, mengetahui macam-macam terapi gen, metodenya ya, kemudian mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan terapi gen, mengetahui cara mensosialisasikan terapi gen pada masyarakat, dan mengetahui konsep terapi gen secara menyeluruh. Nah, kita mulai dahulu mengenal terapi gen. Jadi, terapi gen itu adalah suatu tindakan eksperimental dengan memasukkan gen tertentu ke dalam tubuh manusia ya. Mengapa disebut tindakan eksperimental? Karena sebagian besar itu masih dalam proses penelitian dan terapi gen itu belum secara menyeluruh bisa dilakukan pada semua orang ya. Kemudian tujuannya adalah untuk mengobati penyakit tertentu. Dan terdapat beberapa tindakan untuk terapi gen. Yang pertama bisa memasukkan gen yang sudah diedit untuk menggantikan gen lain atau gen lama yang mengalami mutasi. Yang kedua, menonaktifkan gen yang diduga berperan dalam kejadian suatu penyakit. Dan yang ketiga, memasukkan gen yang baru ke dalam tubuh manusia. Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi sebagian besar terapi gen ini masih dalam penelitian karena alasan keamanan. Nah, jadi ini ya penggambaran mengenai metode terapi gen. Ada yang gene inhibition therapy, jadi dia menghambat gen yang salah. Dalam hal ini gen yang bermutasi ya. Gen yang bermutasi
Kemudian bisa saya gambarkan mungkin ya dengan pointer supaya lebih jelas ya. Jadi ada gen yang bermutasi atau salah, kemudian kita masukkan gen baru yang bisa memblok gen yang salah ini ya, sehingga gen yang salah tidak terekspresi sehingga sel bisa berfungsi normal. Kemudian ada juga metode gene augmentation therapy. Itu jadi kita menggantikan atau menggantikan gen yang tidak berfungsi ya di dalam sel. Jadi mungkin gen itu tidak berfungsi dalam suatu sel, kita memasukkan gen baru yang berfungsi sehingga sel bisa berfungsi secara normal karena gen itu terekspresi. Kemudian pada penyakit kanker itu bisa juga dilakukan modifikasi dari terapi gen, yaitu misalkan kita bisa melakukan atau memasukkan gen yang sifatnya bisa mengekspresikan toksik atau mengekspresikan racun bagi sel kanker, sehingga sel kanker tersebut bisa mati. Ya. Atau kita bisa memasukkan gen yang berupa penanda atau marker, sehingga sel kanker ini menghasilkan penanda tertentu ya, penanda tertentu yang dikenal oleh sistem imun. Ya. Sistem imun kemudian melawan si sel kanker tersebut sehingga sel kanker akan mati. Nah, mengapa kita melakukan terapi gen gitu ya? Karena ada alasan-alasan tertentu ya. Nah, mungkin kita bisa balik kembali kepada proyek besar yang dinamakan Human Genome Project atau HGP ya. Nah, coba kalian jelaskan mengenai HGP ini dan bisa kalian lihat timeline-nya pada website berikut ya. Nah, mungkin dalam pembelajaran ini kalian bisa melihat ya apa sih Human Genome Project, apa pentingnya dan sebagainya ya, dan apa yang dihasilkan, berapa lama Human Genome Project itu dilakukan ya. Nah, ini adalah gambaran buku-buku cetakan pertama seri buku mengenai sekuen gen manusia. Jadi dari kromosom 1 sampai kromosom kelamin ya X atau Y. Nah, kita lihat ya bahwa banyak sekali ternyata panjang sekali sekuen manusia ini. Nah, ini adalah hasil dari Human Genome Project tadi. Nah, ternyata dari proyek tadi diketahui ada keterkaitan penyakit dengan gen. Contohnya pada penyakit namanya kanker payudara ya, kalian pasti sudah tahu. Ternyata ada hubungannya dengan mutasi pada gen yang dinamakan BRCA1 atau BRCA2. Jadi sudah dibuktikan dari beberapa penelitian bahwa gen BRCA1 atau BRCA2 ini berperan dalam kejadian penyakit kanker payudara ya. Kemudian juga ini ada contoh lain yaitu keterkaitan gen dengan penyakit yang diderita oleh anak baru lahir yaitu penyakit jantung karena adanya delesi gen pada kromosom 1q21.1 ya. Ini mohon maaf ini walaupun referensinya lama, ini masih dipakai sampai sekarang, bahkan beberapa penelitian terbaru itu masih mengacu pada referensi ini ya. Kemudian jenis terapi gen kita bagi menjadi dua berdasarkan target selnya. Yang pertama adalah germline gene therapy dan yang kedua adalah somatic gene therapy. Nah, yang germline gene therapy ini secara etika dilarang. Karena dalam germline gene therapy ini kita akan memasukkan gen pada sel sperma atau sel telur atau sel embrio yang pada tahap blastosis sehingga hasil editing gene-nya ini akan terekspresi pada keturunan. Ini yang dilarang. Kemudian kalau somatic therapy gene itu kita memasukkan gen pada sel tubuh sehingga ekspresi gennya tidak menurun kepada keturunannya sehingga lebih aman. Tapi masa kerja gennya tidak lama karena sel bisa mengalami apoptosis dan ini adalah salah satu tantangan, termasuk juga bagaimana kita memasukkan gen ke dalam sel. Itu adalah suatu tantangan dalam terapi gen. Ya, jadi bagaimana kita mendelivery gene ke dalam inti sel itu yang menjadi tantangan dalam terapi gen. Nanti kita akan membahas lebih lanjut pada sesi-sesi berikutnya. Demikian perkuliahan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan dilayangkan ke email saya atau ke nomor WA saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.